Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mailana Yuda Dwi Nugroho dengan NIM A01230028. Di sini saya akan mempresentasikan paparan seminar hasil dari tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Pak Kukuh Kurniawan Dwi Sungkono, STMN. Langsung saja pertama dari seminar hasil dari Erviona Vian Aviska dengan judul Implementasi Metode Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus atau SRMPK dalam Perencanaan Gedung Hotel 10 lantai di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang dilatar latar belakangi karena di Jalan Adi Suwito, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah yang menjadi alat untuk menyambungkan pusat kota Surakarta dan area pendukungnya serta Bandara Internasional Adi Sumarmo. Kemudian hotel 10 lantai tersebut memerlukan perencanaan struktur yang matang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bangunan. Struktur yang direncanakan harus mampu menahan berbagai beban yang bekerja. Mutu beton yang digunakan pada penelitian ini adalah FC35 MPa, baja tulangan ulirnya atau BCTD-nya FY 420 MPa, baja tulangan polos atau BCTP-nya FY 280 MPa. Untuk saran, menurut saya penelitian ini bagus karena dapat mengimplementasikan sistem rangka pemikul khusus dalam merencanakan bangunan yang kokoh pada daerah tersebut. Akan tetapi untuk potongan melintang balok masih salah sehingga perlu diperbaiki lagi. Kemudian ada Muhammad Junaidi dengan NIM A01220035 dengan judul Perencanaan Struktur Gedung Ariston Hotel 9 lantai di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dilatar belakangi Kabupaten Sukoharjo yang memiliki lokasi yang strategis karena daerah yang memiliki aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa yang relatif tinggi. Salah satunya Kecamatan Grogol dengan adanya mal, perumahan, dan sektor wisata. Karena itu penelitian ini merencanakan hotel 9 lantai untuk tempat singgah sementara bagi pelaku bisnis atau wisatawan. Kemudian ada data primer yang digunakan. Fungsi bangunan adalah hotel 9 lantai, panjang bangunan 70 meter, lebar bangunan 25 meter, luas lahan 5.954 meter persegi, tinggi bangunan 31 meter, struktur bangunan beton bertulang. Kemudian ada elevasi atapnya lebih dari 31 meter. Itu beton yang digunakan adalah FC30 MPa. Mutu baja tulangan BCTD-nya menggunakan 420 MPa. Kemudian ada data sekunder yang digunakan SNI 1726/2019 tentang tata cara perencanaan bangunan gedung yang tahan gempa. Kemudian ada SNI 1727/2020 tentang beban desain minimum pada bangunan gedung. Kemudian ada SNI 2847/2019 tentang persyaratan beton tulang. Dan ada hasil penyelidikan tanah pada daerah tersebut. Terus ada jurnal dan artikel. Saran dan kritik. Untuk menurut saya, penelitian ini bagus karena daerah tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk dibangun hotel 9 lantai yang karena memiliki aktivitas yang tinggi karena adanya mall dan sebagainya itu. Akan tetapi seharusnya diberi kesimpulan agar dapat menjawab pada bab 2. Kemudian ada dari Aldi Eka Saputra dengan NIM A01220005 dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Serbuk Cangkang Telur dan Serbuk Ban Bekas terhadap Sifat Mekanik Beton. Nah, kemudian penelitian ini dilatar belakangi karena dalam teknik sipil yang mengalami kemajuan terhadap pembangunan infrastruktur air, tanah air yang berdampak pada lingkungan. Ya, karena populasi tinggi, maka banyak limbah dari kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan kembali. Pembangunan yang pesat yang menyebabkan peningkatan penggunaan beton sebagai material konstruksi. Ya, salah satu menguranginya adalah solusinya dengan melakukan inovasi pemilihan material yang lebih ramah lingkungan serta minimalisir emisi gas buangan CO2 pada produksi semen dengan menggunakan serbuk cangkang telur dan serbuk ban bekas.
Untuk kritik dan saran, menurut saya penelitian ini bagus karena dapat menghasilkan inovasi terbaru dan mengurangi limbah ya. Akan tetapi apakah ini bisa direalisasikan pada saat pembangunan? Terus untuk lebih baik ditambahkan atau terdapat tabel perbandingan dengan penelitian yang terdahulu. Terus ada Sekar Arum Octavia Ramadhani dengan NIM A0122-047 dengan judul Perencanaan Gedung Hotel 8 lantai di Sumengko, Kabupaten Sragen yang dilatar belakangi karena lokasi tersebut dilalui pengendara yang menuju kota Solo, Ngawi maupun Boyolali yang meningkatkan mobilitas masyarakat untuk kepentingan bisnis, wisata, atau kegiatan lainnya yang menyebabkan kebutuhan fasilitas akomodasi yang memadai. Tapi dalam perencanaan gedung banyak faktor yang harus diperhatikan di antaranya fungsi bangunan, keamanan, dan kenyamanan pengguna bangunan tersebut. Pada penelitian ini mutu bahan yang digunakan untuk beton adalah FC 30 MPa, baja tulangan ulir atau BCTP-nya FY 420 MPa, baja tulangan polos atau BCTP-nya dengan FY 280 MPa. Untuk kritikan saran, eh, untuk penelitian ini menurut saya bagus karena dapat memvisualisasikan atau merencanakan bangunan di gedung pada daerah tersebut. Dan tetapi perlu hitungan lanjut untuk perbandingan ketahanan gempa karena kalau ada kesalahan dapat revisi. Untuk tujuan rumusan masalah harus nyambung dengan kesimpulan. Kemudian ada tulangan lapangan yang terbalik, yang bawah seharusnya adalah 4D 22 dan atas adalah yang 2D 22. Kemudian ada seminar hasil dari Okta Tri Kurniawan dengan NIM A01222041 dengan judul Perencanaan Struktur Gedung Perkuliahan 6 Lantai Kampus 2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dengan metode sistem ganda atau dual system yang dilatar belakangi karena pendidikan yang semakin tinggi, kemudian dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai agar memberikan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya adalah membangun perencanaan struktur gedung dengan sistem ganda yang memadukan sistem rangka pemikul momen dan dinding geser beton sebagai sistem pemikul gaya seismik. Sistem rangka disyaratkan dapat memikul beban sebesar setidaknya 25% dari total gempa lateral. Sedangkan dinding geser harus memikul beban sebesar maksimum 75%. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan struktur atas dengan mutu FC betonnya 25 MPa dan FY-nya adalah 420 MPa. Kemudian untuk material struktur bawahnya adalah FC 30 MPa dan FY 420 MPa. Untuk kritik dan sarannya, penelitian ini menurut saya bagus ya karena sekarang diperlukan fasilitas yang memadai dalam pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, dalam penelitian ini ya juga dapat menghasilkan perencanaan gedung yang aman dan nyaman sehingga aktivitas belajar lebih memadai atau lebih baik. Akan tetapi lebih baik video yang ada di paparan atau PPT diberi background agar audiens lebih memahami apa yang ada di dalam video tersebut atau gambar tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.